Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih dalam manajemen. Iya, Apa tuh? soal kesiapan buat melepas kebiasaan lama, tahu kan? Unlearning. Sumber kita dari Richard Templer, aturan ke-51 di bukunya The Rules of Management. Oke. Unlearning. Menarik. Iya kan? Tujuannya simpel aja sih, bantu Anda semua paham kenapa adaptasi dan yaitu tadi, merelakan cara lama yang dulu mungkin oke banget, sekarang jadi penting banget, apalagi buat manajer. Bener banget, itu krusial. Nah, inti aturan Templer ini lumayan nusuk sih. Gini, apa yang bikin sukses hari ini, besoknya bisa jadi penghambat. Gitu. Jadi kayak pedang bermata dua ya? Iya. Mungkin Anda punya resep andalan, strategi penjualan keren, tim solid, turnover rendah. Tapi ya gitu, tiba-tiba resep itu udah manjur. Udah basi gitu ya istilahnya. Nah, dan yang menarik, Templar kayak ngingetin kesuksesan masa lalu itu bisa bikin kita buta. Jadi nggak ngelihat kalau harus berubah. Sampai akhirnya udah telat ya. Persis, baru sadar pas udah kejadian. Kenapa ya kita sering gitu lengah? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus. Seringnya tuh karena perubahannya nggak langsung jedar-jedar gitu. Oh, jadi pelan-pelan. Iya, bisa jadi pelan, nyelip gitu aja. Teknologi baru muncul, pasar geser, kompetitor pakai cara baru. Bahkan, cara tim Anda pengen dipimpin pun bisa berubah loh. Wah, banyak ya lapisannya. Banget. Templar nyebut beberapa area nih yang katanya wajib dipantau terus sama manajer. Apa aja tuh? Ya, kayak inovasi industri terbaru, teknologi baru, istilah-istilah baru yang penting, metode kerja baru yang lebih oke, tren penjualan, angka turnover staff ini naik apa turun drastis, terus target, anggaran, semua itu perlu dicek ulang. Oke, harus update terus berarti ya? Harus. Kalau nggak waspada, nggak cepat adaptasi, ya nasib kita bisa kayak dinosaurus yang disebut Templar itu. Ya di fosil ya. Iya, jadi fosil di dunia bisnis yang geraknya cepat banget. Masuk akal banget sih. Dan ini menarik loh, dia nggak cuma ngomongin proses atau teknologi kan ya, tapi juga soal gaya kita. Betul, gaya manajemen personal. Iya, cara kita ngobrol sama tim, kasih feedback, delegasi tugas. Dulu mungkin efektif, sekarang kok rasanya kaku ya? Atau nggak pas lagi buat tim yang sekarang? Atau buat tantangan bisnis yang udah beda. Bener, kayaknya ini butuh semacam, audit diri gitu ya secara rutin. Tepat sekali. Dan proses itu seringkali lebih susah daripada belajar skill teknis baru loh. Oh iya, kenapa tuh? Karena unlearning ini, melepas kebiasaan lama ini, bukan cuma soal nambah ilmu baru, tapi secara sadar, aktif, kita membuang asumsi, kebiasaan, pendekatan yang udah nggak jalan lagi. Membuang ya, bukan cuma nyimpan di gudang. Iya. Kadang kita bertahan sama cara lama bukan karena masih bagus, tapi ya karena udah nyaman aja. Atau malah, udah jadi bagian dari gue sebagai manajer tuh gini. Contohnya gimana tuh? Misalnya, maksain rapat mingguan panjang lebar, padahal intinya bisa lewat email singkat. Cuma karena, ya dari dulu kita gini kok. Gitu. Wah, itu sering kejadian sih kayaknya. Jadi gimana caranya? Biar kita lebih peka. Kapan nih metode ini udah kadaluarsa? Tandanya bisa halus sih. Mungkin hasil mulai turun dikit-dikit, atau ada feedback dari tim yang nunjukin ada cara lain yang lebih enak, atau sekedar kita ngerasa, kok cara lama ini makin maksa ya, nggak ngalir lagi. Oke, jadi feeling juga berperan ya? Bisa jadi, kuncinya itu di kerendahan hati sih. Buat nanya ke diri sendiri, ke tim, ini masih cara terbaik nggak sih? Ada alternatif lain yang lebih efisien, lebih efektif? Pertanyaan reflektif gitu ya? Betul. Kapan terakhir Anda jujur nantang asumsi di balik rutinitas kerja Anda? Momen kayak gini penting buat nangkep sinyal perubahan sebelum, yaitu tadi, dampaknya kegedean. Oke deh. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, di dunia yang geraknya cepat ini, adaptasi aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Kita juga perlu proaktif melepas, melakukan unlearning tadi, buat hal-hal yang udah nggak berfungsi. Bukan berarti lupa pengalaman loh ya. Bukan. Tapi lebih ke fleksibilitas pikiran aja, buat terus belajar, adaptasi, dan yang paling penting, berani ngakuin kalau cara lama mungkin emang perlu ditinggalin biar bisa maju. Persis. Dan sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Boleh? Apa tuh? Di luar soal teknik spesifik atau tren industri ya, perubahan pola pikir mendasar apa sih yang paling Anda butuhin biar bisa benar-benar ngerangkul proses unlearning ini?
jadi bagian alami dari pertumbuhan Anda? Di kerjaan, atau bahkan di kehidupan deh? Pertanyaan mendalam tuh. Silakan direnungkan. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya ya.